Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai One Piece Chapter 1024 yang menunjukkan Yamato sekuat Yonko, dan Ushimaru masih hidup. Tapi, setelah yang mau lewat berikut ini. Pada One Piece Chapter 1024, menghadirkan beberapa pertarungan sengit yang terjadi di Pulau Onigashima. Tak hanya itu, ada sebuah informasi menarik tentang masa lalu Yamato, dan juga para samurai. Nah, berikut ini adalah review dari One Piece Chapter 1024. One Piece Chapter 1024, dimulai dengan kejadian di lantai 2 kastil Onigashima. Di ruangan tersebut, terlihat sesosok bayangan misterius sementara banyak bawahan Kaido mulai jatuh dan berbusa pada mulut mereka. Sebagian keroco Kaido yang tersisa dengan paniknya melihat siapa pelaku dari semua ini yang menjatuhkan rekan-rekannya menggunakan haki raja. Lalu terdengar suara misterius dan berkata, "Jika kalian datang untuk menantangku, kalian tidak akan bisa menjaga kesadaran saat berdiri di hadapanku. Karena akulah orang yang mengalahkan dua dari Tobiropo. Aku adalah Usohachi pemburu Nihou." Mendengar perkataan itu, para kroco Kaido dibuat semakin ketakutan dan bentuk misteris itu adalah Usop yang menyamar menunggang gifter buaya. Dalam penyamaran ini dia hampir tidak bisa berjalan. Nami, Tama, dan Speed bersembunyi di sekitar Usop. Nah, penyebab mengapa para kroco Kaido sampai pingsan dan mengeluarkan busa rupanya itu adalah ulah dari Big Mom. Ia menggunakan haki raja saat bertarung melawan Law dan Kid. Haki raja Big Mom ini begitu dahsyat, efeknya yang begitu luas. Dan kesempatan ini diambil oleh Usop untuk menakut-nakuti lawannya. Setelah itu Nami menghubungi Franky melalui Den Mushi. Franky berada di zona yang terhubung dengan panggung utama. Dia masih tidak yakin apa yang terjadi, tetapi tentara Kaido mulai bergerak menuju panggung utama. Franky melawan mereka bersama kru Law untuk menghentikan para kroco Kaido. Scan berpindah pada kejadian di lantai 3 kastil Onigashima. Di lokasi itu Black Maria dan Robin terjebak di ruang penuh dengan api yang hampir melahap mereka. Para Ming berusaha menolong Robin, tapi mereka tak bisa berbuat banyak. Lalu kita lihat bahwa Brook langsung menggendong Robin yang saat ini masih pingsan setelah mampu mengalahkan Black Maria. Brook langsung membuat jembatan dari es yang diciptakan melalui pedangnya. Dan mereka berhasil keluar dari ruangan yang penuh dengan api. Sedangkan nasib dari Black Maria, belum diketahui apakah ia selamat atau tidak, karena masih tak sadarkan diri. Lalu Brook menghubungi Jinbe, yang masih berada di lantai 4 kastil Onigashima. Pertempuran berlanjut melawan bawahan Kaido. Jinbe bertanya-tanya mengapa Kaido tidak kembali ke istana dan siapa yang menghentikannya. Scan lalu pindah ke salah satu pintu besar yang terhubung dengan panggung utama. Beberapa bawahan Kaido mencoba masuk untuk melarikan diri dari api yang berada di lantai kastil lain, tetapi Kawamatsu dan pemimpin Yasuka melawan mereka. Lalu Scan kembali pindah pada kejadian di atas tengkorak raksasa. Kaido dan Yamato masih bertarung. Yamato menggunakan serangan Narikabura, tetapi Kaido menghalanginya dengan Kanabo. Kaido melompat dan menggunakan serangan Kongokabura, yang merupakan versi yang lebih kuat dari Narikabura. Yamato menghentikannya tetapi serangannya terlalu kuat dan membuat Yamato terpental. Yamato yang masih bisa bangkit dan mulai berbicara dengan ayahnya. Yamato berkata, bahwa Kaido selalu ingin membunuhnya, dan Kaido membenarkan perkataan itu. Menurut Kaido ini bukan hanya pertengkaran keluarga. Jika Yamato ingin menyebut diri Oden, maka dia harus siap berperang melawan ayahnya sendiri. Yamato lantas berkata, apa salahnya mengagumi seseorang? Lalu flashback pun dimulai.
Kaido dan Yamato berada di dekat torii raksasa di pintu masuk Onigashima, yaitu naga yang es hancurkan beberapa tahun setelahnya. Dari penampilan Kaido, flashback berlangsung sesaat setelah kematian Oden 20 tahun yang lalu, karena Kaido masih memakai perban di dadanya dari luka yang Oden hadiahkan kepadanya. Yamato dirantai pada kayu karena dia terus menyebut dirinya Oden. Yamato diperlihatkan dalam keadaan luka parah, dia punya benjolan besar di atas mata sebelah kanan, yang mengisyaratkan bahwa Yamato habis dihajar oleh ayahnya. Lalu penampilannya sama seperti saat ini yang menggunakan baju dan gaya rambut yang sama, tapi ia masih kecil. Nah, di sekelilingnya, kita bisa melihat beberapa bawahan Kaido terjatuh dan mulutnya berbusa karena Yamato menggunakan haki raja. Beberapa dari mereka menyebut Yamato sebagai putri iblis. Kaido berkata bahwa rupanya Yamato memiliki haki raja juga, tetapi jika Yamato ingin terus menyebut diri Oden, maka Yamato harus mati. Yamato langsung kaget mendengar perkataan ayahnya. Nah, lalu Kaido membawa Yamato ke sebuah gua. Yamato dirantai di batu raksasa, lalu ketika Yamato menangis. Di dalam gua, ada 3 samurai Wano yang telah ditangkap Kaido, namun belum jelas siapa mereka, karena diperlihatkan dalam bentuk siluet. Kaido lalu berbicara dengan mereka. Jika ada di antara kalian yang menyatakan menyerah, aku akan membiarkan kalian keluar dari gua ini dan kalian dapat bergabung menjadi kru Kaido. Setelah itu, Kaido meninggalkan beberapa pedang di tanah, dan juga meninggalkan 1 porsi makanan di sebelahnya. Dengan cara ini mungkin mereka saling membunuh untuk makan. Yamato memohon Kaido untuk melepaskannya. Tapi Yamato dibiarkan begitu saja dengan 3 samurai. Setelah itu, Yamato berbicara kepada ketiga samurai, jika dirinya adalah Oden, tapi dia juga putra Kaido, yang membunuh Oden. Dalam hati Yamato, ia berpikir bahwa mereka akan membunuhnya atas dendamnya kepada Kaido, tapi tiba-tiba, salah satu samurai berdiri, dan memberi makanan itu lalu berkata bahwa samurai tidak pernah lapar. Yamato pun mulai menangis berterima kasih kepadanya dan makan. Dia tidak bisa berhenti menangis walaupun mulutnya penuh dengan makanan. Yamato berkata, "Aku tidak akan melupakan Rice Bowl ini di sisa hidupku." Ketika Yamato selesai, samurai lain berdiri, menarik pedangnya, yang memiliki tepi hitam, dan memotong rantai Yamato dengan mudah. Seperti Zoro memotong batu sebelum menjatuhkan Mr. One di Arabasta. Yamato mulai berbicara dengan samurai itu dan menanyakan namanya. Samuari, samurai yang kalah tidak memiliki nama. Panggil saja aku, Nanigashi, seseorang tertentu. Ketika samurai berbicara, akhirnya kita bisa melihatnya dengan jelas, dia identik dengan Zoro tetapi beberapa tahun lebih tua. Dia memakai perban di kepalanya dan di mata kirinya. Dalam babnya, namanya tidak disebut, bukan 2 nama samurai lainnya, tetapi mungkin dia adalah Shimotsuki Ushimaru, daimyo dari Ringo. Samurai mengatakan, mereka bersimpati dengan Yamato dan mereka juga mencintai Oden. Yamato menunjukkan jurnal Oden, samurai terkejut. Sekarang kita dapat melihat dengan jelas 2 orang samurai lainnya. Yamato, aku tidak bisa membaca apa yang dikatakannya, bisakah kau mengajarkanku untuk membacanya? Obligasi samurai dengan Yamato, dan selama hari-hari berikutnya mereka mengajarkannya untuk membaca. Yamato takjub dan bersemangat dengan semua yang dia temukan. Setelah 10 hari, Yamato melemah dan hampir mati karena tidak punya makanan untuk dimakan. Samurai, jika Kaido benar-benar menginginkanmu mati, maka kamu tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat pertempuran balas dendam dan itu akan berlangsung dalam 20 tahun lagi. Yamato, jika aku bisa hidup sampai hari itu, aku akan berjuang untuk Wano Kuni. Shimotsuki Ushimaru, maka kami akan membantu Anda untuk hidup untuk bergabung dalam pertempuran itu. 20 tahun terlalu lama untuk kita.
Samurai yang tampaknya Shimotsuki Ushimaru, melepas puncak kimononya dan menarik dua pedangnya. Di punggungnya ia memiliki tato dengan dua pedang silang, simbol yang sama yang digunakan Koshiro pada bajunya. Kemudian tiga samurai menghancurkan batu raksasa yang menghalangi masuknya gua, dan pergi untuk melawan Kaido. Kembali ke masa kini. Serangan Yamato dan Kaido sekaligus menggunakan Raimei Hake, Thunder Bagua. Keduanya mungkin telah menggunakan haki raja karena benturan Kanabo mereka mengeluarkan kilat hitam. Untuk pertama kalinya, tampaknya Yamato berhasil menjadi setara dengan ayahnya. Nah, itulah tadi review One Piece chapter 1024. Jika kalian memiliki pertanyaan lain mengenai chapter 1024 ini, silahkan tulis di kolom komentar. And see you next video.